Assalamualaikum sahabatku Adi Warman Karim, apa kabar? Waalaikumsalam. Sehat, berkah, bahagia ya insyaallah. Amin. Alhamdulillah, kita kelihatannya kedatangan banyak tamu ini Ustaz. Nah, ini nih kita alhamdulillah pada hari ini kita kedatangan tamu sahabat lama saya dulu waktu di Dompet Duafa, Ustadz Bobby Herwibowo, LC. Kita pengen dengar cerita dari beliau tentang 3 tanda-tanda Allah mencintai hambanya. Kita dengar sama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu ala nabi Muhammadin wa ba'du. Sahabat Smart Skill School yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau Allah jatuh cinta sama seorang hamba, salah satu tandanya ini. Dalam hadis riwayat Ahmad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza aradallahu bi 'abdin khairan ista'malahu." Kalau Allah mencintai seorang hamba, ingin kebaikan yang banyak buat si hamba, Allah manfaatkan dia. Hila maistamiluhu. Bagaimana Allah manfaatkan dia? Para sahabat bertanya. Yaftahu lahu amalan solihan baina yaday mautihi. Allah berikan dia kesempatan melakukan amal soleh yang banyak sebelum hari-hari kematiannya. Hatta yarda anhu man haulahu, hingga semua orang yang ada di sekelilingnya ridho padanya ketika dia wafat. Allahu Akbar. Semoga Allah rezekikan kita semua mati dalam kondisi husnul khotimah. Sahabat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya mau cerita. Ini pengalaman ada seorang hamba Allah, sebut si fulan, dalam perjalanan dia kehausan, dia lihat ada warung pinggir jalan. Lalu kemudian dia mampir, dia beli air mineral, lalu kemudian tatkala dia minum, dia perhatikan tanpa sengaja pemilik warung lagi buka catatan. Benar-benar dia tepuk jidat, benar-benar tepuk jidat. Lalu kemudian si fulan ini, hamba Allah ini langsung bertanya, ada apa Pak? Kok sepertinya Bapak resah? Gimana nggak resah Pak? Modal cuma segini-gininya, orang yang utang banyak banget. Berapa banyak orang utang? Nih catatannya, dia tunjukin tuh. Buku catatan utang-utang orang. Gimana saya sama keluarga bisa makan kalau modal yang putar aja habis orang-orang pada ngutang. Emangnya berapa utang orang-orang di warung Bapak? 1.200.000 lah kira-kira. Allah inspirasikan si sahabat ini, lalu kemudian dia mengatakan, boleh nggak saya bayarin? Emang Bapak mau bayarin? Tanya pemilik warung itu. Lalu kemudian langsung si sahabat ini masuk ke mobil, dia ambil uang, dia lebihin dari 1.200.000, dia kasih. Pemilik warung langsung girang, dia ngangkat tangan, dia doa, matanya berkaca-kaca. Dia tidak berharap, dia tidak pernah menyangka ada orang sebaik itu. Lalu kemudian di hotel iman, dia kembali ke mobil, lalu kemudian Allah kasih rasa bahagia yang membuat dia ketagihan, addicted. Hingga akhirnya mungkin 1.200.000 bagi dia bukan angka yang besar. Allah kasih dia ke lapangan, sementara di warung kecil kayak begitu, banyak orang-orang miskin, orang-orang susah yang mereka punya martabat, mereka punya harga diri, mereka terpaksa utang di warung-warung seperti itu. Lalu kemudian yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, di satu sisi orang-orang kecil itu diberitahu oleh pemilik warung bahwa ada si fulan yang bayarkan utang-utangnya, mereka semuanya girang, mereka mendoakan. Di sisi yang lain, sahabat ini dia ketagihan, dia cari warung-warung lain dan cari kasus-kasus serupa, dan dia bayarin utang-utang orang kecil. Sahabat Smart Skill School yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak pernah menduga, dia tidak pernah mengira ada amalan yang Allah ilhami ini, tapi dia jalani itu dengan sukacita, dengan senang hati, dan qadarullah. Rupanya Allah panggil gak lama setelah itu. Dan ketika dia dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, keluarganya sedih, keluarganya haru. Banyak sekali orang yang mensolatinya, mendoakannya, bertakziah, yang keluarga sendiri tidak tahu dari mana orang-orang itu. Ketika mereka, orang-orang yang tidak dikenal, ditanya, memangnya Bapak Ibu dari mana? Lalu mereka semua bersaksi bahwa si fulan ini adalah orang baik. Kami tidak kenal si fulan, tapi utang-utang kami di warung dibayarin oleh si fulan. Allahu Akbar. Jika Allah jatuh cinta kepada seorang hamba, maka Allah akan manfaatkan dia dengan
Allah berikan kesempatan melakukan amal soleh yang banyak sebelum hari-hari kematian. Hingga seluruh alam semesta, semua orang di sekelilingnya, semuanya girang, semuanya ridho, semua doain. Semoga Allah Subhanahu wa taala berkahi kita ya, sahabat Smart Skill School yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah ilhami kita untuk mengisi hari-hari yang tersisa dari umur kita dengan banyak amal soleh, meningkatkan ketakwaan dan semakin taat beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan lupa sering bermanfaat, berbagi manfaat buat sesama. Insya Allah Allah ridho dan alam semesta juga ridho kepada kita. Saya Ustadz Bobby Herwibowo undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan tamu kita yang kedua ini juga spesial banget, Profesor Komarudin Hidayat. Beliau adalah rektor IAIU dan juga komisaris di Bank Syariah Indonesia. Ikutin ya, keren banget karena beliau akan bicara tentang hubungan antara pasar, negara, dan agama. Keren banget pokoknya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad Rasulullah amma ba'du. Saudara, saya ingin sedikit menyinggung 3 hal yang kita tidak bisa mengelak dari 3 wilayah itu, yaitu agama, negara, dan pasar. Sebagai orang beragama, kita dimanapun berada, kapanpun terikat dan kita mengikatkan diri dengan kaidah-kaidah agama, dengan keyakinan agama. Agama ini kita yakini datang dari Allah. Agama mengatur kehidupan kita, terutama hati pikiran kita. Namun dalam perilaku kita sehari-hari, kita bukan sekedar penganut agama, kita adalah warga negara yang kehidupan kita diatur oleh negara. Sejak dari kita urusan KTP, perpajakan, pekerjaan, semuanya negara. Dan negara ini walaupun ciptaan manusia, tapi mempunyai kekuatan yang besar sekali. Negara bisa menguasai seluruh aset di bumi, tanah, dan air Indonesia ini. Dia bisa memungut pajak, dia mempunyai angkatan bersenjata, dia bisa memaksa warga negara, menghukum, bahkan hubungan antar negara di dunia itu atas nama negara, bukan atas nama agama. Dan begitu kita keluar rumah, naik mobil misalnya, kita udah terkena aturan negara, harus sebelah kiri, harus punya SIM. Bahkan ketika kita melamar pekerjaan, kita diatur birokrasi negara, yaitu misalnya KTP. Bahkan ketika akad nikah pun kita diatur oleh negara administrasinya. Padahal nikah itu agama. Tapi sebagai warga negara kita diikat. Sebab kalau tidak akan repot kita. Nah, yang berikutnya adalah pasar. Pasar ini menunjukkan satu aktivitas sosial, pusat ekonomi, transaksi. Dulu sebelum ada negara, agama sudah ada, pasar sudah ada. Tapi sekarang setelah ada negara, maka ketika pasar semakin besar juga dikuasai negara. Misalnya proses produksi sejak dari yang kecil sampai besar. Kalau kecil bolehlah, itu urusan masyarakat. Tapi begitu besar maka negara yang mengatur. Lebih-lebih ketika menyangkut ekspor, impor, perdagangan antar negara, lagi-lagi negara. Artinya apa? Dengan 3 hal itu saya ingin mengingatkan bahwa 1, bagaimana kita menjadikan agama sebagai pedoman hidup, jangan sampai hilang. Tapi bagaimana agama memberikan satu kontribusi dalam membangun negara, etika, peradaban, kebudayaan. Dan dengan demikian agama ini membantu negara, tapi sekaligus kalau negara ini anti agama, agama sulit tumbuh. Nah, di Indonesia hubungan negara dan agama itu kan resiprokal. Agama butuhkan negara, negara butuh agama. Sehingga orang beragama, marilah kita bangun, kita kembangkan, kita tata kehidupan bernegara. Yang berikutnya pasar, yaitu apa? Sumber ekonomi, aktivitas ekonomi. Kalau ekonomi tidak tumbuh, kita agak sulit untuk beramal soleh. Perintah agama ini sungguhnya banyak yang bisa dilaksanakan dengan membutuhkan kekuatan ekonomi. Negara juga begitu, pundi-pundinya akan kosong kalau tidak ada pajak. Dan pajak akan tumbuh kalau ekonomi juga tumbuh.
Artinya apa? Bahwa hubungan antara agama, negara, dan pasar ini hendaknya ibarat tripod, harus sehat. Dalam masyarakat sekuler, mungkin yang penting negara dan pasar. Agama tidak penting, karena agama urusan pribadi. Di Indonesia, agama tidak sekedar pribadi, tapi agama juga menjadi bagian, misalnya dalam bentuk ormas, partai politik, bahkan dalam birokrasi negara pun agama diakomodasi. Misalnya ada Departemen Agama. Ini semuanya bagi saya menunjukkan apa? Bahwa umat beragama itu hendaknya melanjutkan perjuangan kontribusi. Ketika negara belum lahir, umat Islam itu banyak sekali kontribusinya dalam melahirkan negara. Diawali dengan mengusir penjajahan. Tapi pertanyaannya, apakah setelah merdeka, negara setelah lahir, agama seberapa perannya? Nah, kalau umat beragama secara ekonomi itu miskin, dan secara intelektual, teknologi juga tidak pinter, agama ini menjadi pinggiran dan umat beragama menjadi klien negara. Ini yang tidak sehat. Padahal awalnya umat beragama itu menjadi pilar bagi lahirnya negara. Nah, ini tantangan ke depan. Bagaimana agama memberikan satu kontribusi dalam kehidupan bernegara, dan agama hendaknya juga memberikan kontribusi membangun ekonomi. Sebaliknya, negara hendaknya juga memberikan kontribusi perlindungan, penguatan pada kehidupan agama, dan juga apa? Negara hendaknya melindungi masyarakat berupa keadilan, kesejahteraan. Jadi saya ingin mengingatkan pada kita semuanya ya, bahwa negara ini anak kandung masyarakat. Negara ini didirikan untuk memajukan, mencerdaskan, menyejahterakan masyarakat. Karena masyarakat itu ibu kandung negara. Jangan sampai kemudian negara melupakan kepada kandungnya, ibunya, induknya, bahkan menindas. Dengan demikian, mari kita jaga bersama komitmen, semangat, cita-cita kemerdekaan, bahwa negara ini dilahirkan untuk mensejahterakan masyarakat. Dan agama sejak awal, sejak pra kelahiran negara juga sangat peduli. Nah, sekarang kita teruskan agenda itu. Bagaimana dan agama kita bangun peradaban yang maju, bagaimana agama ini ikut mensejahterakan masyarakat. Artinya apa? Hendaknya umat beragama juga membangun ekonominya dengan baik. Sebab kalau kita bicara dakwah, tapi secara ekonomi kita lemah, ya sulit. Kita ingin melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, kita ingin berdakwah, tapi kita lemah secara ekonomi. Ini sulit, kita akan kehilangan wibawa moral. Sekali lagi, semoga peringatan singkat, tausiah singkat ini memberikan insight bagi kita semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Ustadz Bobby Herwibowo dan Profesor Komarudin Hidayat untuk tausiah-tausiahnya. Keren banget. Insya Allah bermanfaat buat kita semua. Baik itu Yufid. Alhamdulillah. Ya, terima kasih juga untuk waktunya Ustadz Adi Warman Karim. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.